wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraki wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun munawwarun maktubun ala lawhi wal qalam. Syamsud duha badrud duja nurul huda misbahud dhalam. Sayyidul kaunain wa ashrafut thaqalain jaddul hasani wal husain. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وأصحابه يا نور. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatidah wal masyayikh yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib, para asatid, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad hafizahullah wa mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Juga nampak hadir pada malam hari ini Al-Habib Muhammad Al-Haddad yang insya Allah akan mewakili daripada suara kita di kota Bandung dan Cimahi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di malam hari yang penuh dengan keberkahan, di malam hari yang penuh dengan kebaikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, bersalawat, memuji, mengagungkan, serta memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini tempat, di ini majelis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majelis merupakan penghapusan akan dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita lakukan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan Rajab ini disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahri ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa Rajab disebut sebagai Syahrullah? Bukankah setiap bulan juga miliknya Allah, punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Awal, Jumadil Thani, 12 bulan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung yang menyatakan Rajab Syahrullah, Rajab bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan agar diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan agar diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain dan tidak bukan agar diri kita lebih memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita ketahui bulan Rajab juga disebut sebagai Syahrul Istighfar, bulan yang paling pas, bulan yang paling tepat untuk kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salaf-salaf kita, orang-orang saleh di antara kita, mereka ketika masuk daripada bulan Rajab, mereka mempunyai amalan yang khusus, yaitu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan mereka yaitu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah salat subuh dan 70 kali setelah salat maghrib. Kenapa? Karena mereka mengikuti daripada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "May ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim." Siapa orang yang berbuat buruk, siapa orang yang berbuat salah, siapa orang yang berbuat maksiat kepada Allah, aw yadhlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana gambaran seorang mendolimi dirinya sendiri? Apakah dia memukul kepalanya sendiri, anggota tubuhnya sendiri? Enggak. Termasuk golongan orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu adalah orang yang tidak patuh dengan syariat Allah, yang banyak meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, serta melakukan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Itu juga termasuk golongan orang-orang yang telah zalim terhadap dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirullah, akan tetapi ketika dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahimah, maka dia akan mendapatkan Allah mempunyai dua sifat yang hebat. Yang pertama, ghafur, Allah selalu memberikan ampunan. Banyak bagaimanapun salah kita, banyak bagaimanapun dosa kita, ketahuilah maghfirah Allah, ampunan Allah, awsa' min dunubina, jauh lebih luas daripada dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan.
rahiman. Kemudian Allah mempunyai sifat kasih sayang. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak salah, enggak diturunkan oleh Allah bencana, enggak diturunkan oleh Allah musibah, enggak diturunkan oleh Allah penyakit dan lain sebagainya, maka senantiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keutamaan beristighfar begitulah banyak. Pernah seorang sowan kepada ulama besar yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Mereka mengeluh tentang keadaan-keadaan mereka. Satu kelompok ketika datang sowan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, mereka mengeluh tentang musim kemarau yang begitu panjang. Belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hujan. Seraya mereka berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami ini sekarang berada di musim kemarau yang begitu panjang. Belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hujan. Kebun kami kering, sawah kami kering, di rumah kami sulit mendapatkan air, sulit buat mandi, sulit buat masak. Adakah amalannya wahai Imam agar cepat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hujan? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau memerintahkan istighfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah. Pulang orang ini, kemudian ada lagi yang sowan datang kepada Imam Hasan Al-Basri, yaitu mereka adalah dahulunya pengusaha-pengusaha yang sukses. Dahulunya mereka adalah pedagang-pedagang yang sukses. Seraya berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami ini dahulunya adalah pedagang-pedagang yang sukses. Kami ini adalah pengusaha-pengusaha yang sukses. Akan tetapi sekarang ini usaha kami turun. Perdagangan kami turun. Bahkan modal kami habis. Kami menjadi orang yang bangkrut, wahai Imam. Adakah amalannya agar usaha kami dilancarkan oleh Allah? Adakah amalannya agar perdagangan kami dilancarkan oleh Allah? Agar ekonomi kami diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau memerintahkan istighfirillah, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Pulang orang ini, kemudian ada lagi yang datang, pasangan suami istri yang sudah menikah 10 tahun lebih, namun di pernikahannya belum dikaruniakan oleh Allah seorang anak. Seraya berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami ini adalah pasangan suami istri yang sudah menikah 10 tahun lebih, namun di pernikahan kami belum dikaruniakan oleh Allah seorang anak. Kami berharap daripada pernikahan kami ini diberikan oleh Allah keturunan anak-anak yang soleh atau soleha. Adakah amalannya wahai Imam agar kami cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri pun beliau memerintahkan istighfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang duduk di samping Imam Hasan Al-Basri dalam keadaan bingung, wahai Imam, kau ini punya ilmu luas, pengetahuanmu hebat, akan tetapi aku bingung, setiap orang yang datang kepadamu selalu engkau perintahkan beristighfar kepada Allah. Yang satu mengeluh tentang musim kemarau yang panjang, belum diturunkan oleh Allah hujan, engkau perintahkan beristighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi pengusaha-pengusaha yang dahulunya mereka orang yang sukses, akan tetapi turun usaha mereka, juga engkau perintahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi pasangan suami istri yang sudah menikah 10 tahun lebih, namun belum dikaruniakan oleh Allah seorang anak, juga engkau perintahkan beristighfar kepada Allah. Apakah tidak ada amalan yang lain wahai Imam? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menjawab, kalian tidak mendengarkan ayat yang telah diturunkan oleh Allah. Kalian tidak mendengarkan firman yang telah difirmankan oleh Allah. Sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku perintahkan kepadamu untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Innahu kana ghafara. Selalu Allah memberikan ampunan. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak mau mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yursilis sama'a alaikum midrara. Akan diturunkan oleh Allah dari langit hujan. Hujan yang mendatangkan barokah. Yang dahulunya kebun kita kering menjadi subur, sawah kita kering menjadi subur, berkat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hujan. Dan alhamdulillah pada beberapa hari ini juga tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Begitu juga akan diberkahi oleh Allah dengan harta-harta kita. Ketika kita berusaha, tempat usaha kita memperbanyak istighfar kepada Allah, akan diberkahi oleh Allah. Ketika kita membuka toko kita sambil memperbanyak istighfar kepada Allah, toko kita akan diberkahi oleh Allah. Ketika kita duduk di kantor kita perbanyak istighfar kepada Allah, kantor kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersih, manusia yang terjaga, manusia yang enggak punya dosa dan salah. Akan tetapi di dalam hadisnya beliau menyatakan, inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah wa fi riwayatin ukhra mi'ah marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah di setiap hari sampai 70 kali, bahkan di dalam riwayat lain sampai 100 kali. Kalau Nabi enggak punya dosa, kalau Nabi enggak punya salah, kenapa Nabi beristighfar kepada Allah? Kenapa Nabi meminta ampun kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan pelajaran buat kita selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang banyak dosanya, umat yang banyak salahnya, umat yang banyak mukhalafahnya kepada Allah, harus lebih memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sisa kita di pada bulan Rajab ini, gak lama lagi kita sampai bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua pun disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa yang hebat, peristiwa yang agung, peristiwa yang menguji keimanan kita kepada Allah, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih dikarenakan beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai, dua orang yang begitu besar jasanya untuk Rasulullah, dua orang yang begitu perannya hebat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wafat Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman yang mengasuh Nabi, paman yang membesarkan Nabi, paman yang mendidik Nabi, bahkan seorang paman yang rela menjadi tameng akan serangan-serangan mereka kufarul musyrikin. Begitu juga wafat seorang perempuan yang dimuliakan oleh Allah, perempuan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Seorang perempuan yang makannya bareng dengan Rasulullah, minumnya bareng dengan Rasulullah, tidurnya bareng dengan Rasulullah, yang tahu pasti dengan sifat adab akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang perempuan yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai harta, akan tetapi semua kekayaannya, semua hartanya dihabiskan demi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika tahun tersebut pun dinamakan sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan, hingga Allah Subhanahu wa taala enggak ingin lama-lama melihat Nabi dalam keadaan bersedih. Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad, Allah ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jangankan Allah, kita saja kalau ada orang yang kita cintai, anak kita masih kecil, dalam keadaan bersedih,
kita hibur, pasti kita akan senangkan. Kenapa? Karena kita mencintai anak kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak ingin lama-lama melihat Nabi terus-menerus dalam keadaan bersedih. Makanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, hiburannya yaitu dengan diperjalankan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya definisi Isra itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab fikih sirahnya adalah ar-rihlah allati akramallah biha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Suatu perjalanan yang Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perjalanan Nabi. Nabi berjalan dari masjid menuju Nabi enggak jalan dari taman ke taman. Nabi enggak jalan dari wisata ke wisata. Nabi enggak jalan dari hotel ke hotel. Akan tetapi perjalanan Nabi dari masjid menuju masjid menunjukkan memang masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah masjid-masjidnya. Kenapa? Orang ketika duduk di masjid masang niat i'tikaf, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika duduk di masjid lihat Al-Quran, baca Al-Quran, setiap huruf daripada Al-Quran memberikan pahala yang besar. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan dari Allah. 10 huruf dari Al-Quran yang dibaca mendapatkan 100 kebaikan dari Allah. Ini ketika kita duduk di masjid. Kemudian belum lagi kita salat berjamaah, belum lagi kita hadir pengajian di masjid. Makanya Nabi mengatakan, idza ra'aita rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid, sebentar-bentar datang ke masjid, dengar azan panggilan dari masjid, hayya 'alas shalah, dia bersegera ke masjid, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj diambil kata araja ya'ruju urujan, artinya naik. Urujun Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabaqatil ula ila tabaqatis sabi'ah. Naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama, kedua, ketiga sampai kepada 7, sampai kepada Sidratul Muntaha wa ila liqa'illahi subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu. Tapi jangan dibayangkan bagaimana jumpanya Nabi dengan Allah. Yang jelas berbeda jumpanya makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Karena yang berjumpa adalah manusia yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pelajari dalam Aqidatul Awam disebutkan, min ghairi kaifin wal hisarin wat tarab alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Yang perlu ditanyakan bagaimana jumpanya Nabi dengan Allah. Yang jelas di situ Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sebelumnya 50 waktu, Bu. Bayangkan kalau 50 waktu baru makan selesai adzan lagi, jalan-jalan sebentar adzan lagi, masaknya belum selesai adzan lagi. Nabi tahu umatnya nggak akan sanggup, nggak akan mampu untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Makanya Nabi minta keringanan terus sampai diberikan keringanan hanya mendapatkan 5 waktu. 5 waktu ini sudah ringan, 5 waktu ini sudah mudah. Jangan lagi diringankan dengan kita meninggalkan sholat. Karena dosa yang paling dahsyat, dosa yang paling seram adalah dosa orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi
dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau menceritakan dahulu pada zaman Bani Israel, anna imra'atan ja'at ila Musa. Ada seorang perempuan yang datang menemui daripada Nabi Musa. Seraya berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, inni aznabtu dzamban 'aziman. Sesungguhnya aku telah berbuat dosa, dosaku besar, dosaku seram. Akan tetapi aku telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka berdoalah engkau kepada Allah, mintalah engkau kepada Allah agar dosaku, kesalahanku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa bertanya kepada perempuan tersebut, wa ma dzambuki? Lalu dosa dan kesalahan apa yang telah engkau perbuat, yang telah engkau lakukan? Maka perempuan tersebut menjawab, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah berbuat berzina, kemudian aku hamil, kemudian aku melahirkan. Ketika anakku baru lahir langsung aku bunuh hidup-hidup. Maka Nabi Allah Musa langsung marah kepada perempuan tersebut, seraya berkata, ikhriji ya fajirah, keluar engkau wahai perempuan yang jelek, la tanzilin nar minas sama, jangan engkau turunkan dari langit ya Allah musibah. Dengan perbuatanmu bisa jadi Allah turunkan api dari langitnya Allah, bisa jadi diturunkan oleh Allah bencana karena perbuatanmu tersebut. Maka seorang perempuan tersebut keluar meninggalkan Nabi Musa dalam keadaan munkasiratul qalbi, dalam keadaan hatinya patah, berharap ketika datang kepada Nabi Musa diterima taubatnya oleh Nabi Musa, justru diusir oleh Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus daripada malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril menjumpai Nabi Allah Musa. Wahai Musa, sesungguhnya Allah telah berkata kepadamu, lima radatta taibah, kenapa engkau tolak orang yang mau taubat kepada Allah? Kenapa engkau usir orang yang ingin kembali kepada Allah? Maka Nabi Allah Musa mengatakan dosanya besar, dosanya begitu seram dan menakutkan. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Musa, ketahuilah ada dosa yang lebih hebat, ada dosa yang lebih seram daripada seorang yang berzina, hamil, melahirkan, kemudian dia membunuh anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Lalu Nabi Allah Musa bertanya kepada malaikat Jibril, dosa apakah itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, dosanya tarikus shalah amidan muta'ammidan, dosanya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi dosanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja lebih besar daripada orang berzina, lebih besar daripada orang yang membunuh. Sekarang kalau ada artis yang selingkuh, hebohnya kemana-mana, masuknya televisi ini, masuknya televisi itu. Kalau ada kasus pembunuhan, hebohnya kemana-mana, masuk media ini, media itu. Akan tetapi kita lalai, ada dosa yang lebih besar daripada perzinahan, ada dosa yang lebih besar daripada pembunuhan, yaitu adalah dosanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya mereka para sahabat Nabi mengatakan, kami tidak pernah melihat Nabi mengatakan meninggalkan suatu pekerjaan hukumnya kafir illa tarikus shalah, kecuali daripada golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kata ulamanya, orang yang meninggalkan sholat ini bisa mendatangkan musibah 70 orang di depannya, 70 orang di belakangnya, 70 orang di samping kanannya, 70 orang di samping kirinya, bisa terkena musibah akibat satu saja orang yang meninggalkan sholat. Satu rumah nggak akan diberkahi oleh Allah manakala ada satu saja penghuninya yang meninggalkan sholat. Satu kampung nggak akan diberkahi oleh Allah, bahkan akan terturun musibah dan bencana akibat satu saja yang meninggalkan sholat. Kalau orang di sampingnya terkena musibah, kalau orang di sekitarnya bisa terkena musibah dan bencana, kata ulamanya, bagaimana keadaan tarikus shalah binafsi, golongan orang yang meninggalkan sholat itu dengan sendiri. Makanya dosa yang paling hebat, dosa yang paling dahsyat yang dilihat oleh Nabi ketika Nabi berjalan dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena ada beberapa keadaan yang dilihat oleh Nabi ketika Nabi berjalan dalam Isra dan Mi'raj, sebagaimana disebutkan oleh Habib Muhammad bin Husin Ba'bud dalam kitab I'tibar Liulil Absar fil Isra wal Mi'raj Nabiyina al-Mukhtar. Beliau menyatakan ara id usri'a bihi anwa'a ta'diban 'alal khubatha'i wa kun mu'tabiran man kana 'asi rabbahu wa yatub sari'an qabla halli fana'i. Aku melihat, kata Nabi, ketika aku diperjalankan Isra dan Mi'raj, anwa'a ta'diban 'alal khubatha, bermacam-macam azab, bermacam-macam siksaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi melihat satu kelompok manusia, mereka berkumpul menghadap dinding, lalu mereka menghancurkan kepala mereka sendiri hingga hancur lebur kepalanya, keluar darahnya, keluar nanahnya, kembali utuh lagi kepala mereka, lalu mereka berlomba-lomba lagi menghancurkan kepala mereka hingga hancur lebur kepalanya, keluar darahnya, keluar nanahnya, kembali lagi utuh kepalanya. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril manhum, wahai Jibril, siapa mereka? Maka malaikat Jibril menjawab, hum min ummatika ya Muhammad, mereka adalah dari umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yatahawaluna ala salawatil mafruḍah. Mereka adalah satu kelompok manusia yang banyak meninggalkan salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, intisarinya kita mengadakan acara dan Isra Mi'raj ini adalah kita memperbaiki salat kita. Kalau salat kita baik, pikiran kita akan menjadi baik. Kalau salat kita baik dan bagus, hati kita akan menjadi baik dan bagus. Kalau salat kita baik dan bagus, rezeki kita pun akan menjadi rezeki yang baik dan bagus. Kalau kita usaha dibarengi dengan salat, insya Allah usaha kita pun akan menjadi baik dan bagus. Semuanya tergantung daripada kita memperhatikan salatnya. Karena apa? Karena salat benar-benarnya salat yang dikatakan oleh Allah, sebenar-benarnya salat yang difirmankan oleh Allah adalah inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah seorang daripada perbuatan keji, bisa mencegah seorang daripada perbuatan mungkar. Kalau ada orang salat maksiat jalan terus, kalau ada orang salat maboknya jalan terus, kalau ada orang salat narkobahnya jalan terus, berarti salatnya belum sempurna di mata Allah Subhanahu. Bisa jadi rukunnya, bisa lagi syaratnya, bisa lagi nggak hadir hatinya, nggak ada khusyuknya dalam salatnya, sehingga salatnya tidak mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan tidak mencegah dirinya daripada perbuatan mungkar. Karena hakikatnya orang salat akan timbul pada dirinya sifat malu kepada Allah, sifat rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sudah hilang sifat malu, kata ulamanya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau sudah tidak punya lagi sifat malu, maka kerjakan apa yang kau inginkan. Kalau sifat malu kita sudah hilang, makanya Nabi mengingatkan kepada kita. Nabi menyatakan istahyu minallah haddal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka mereka para sahabat Nabi bertanya, alhamdulillah kullana nastahi ya Rasulullah, alhamdulillah kami semua punya sifat malu, kata sahabat-sahabat Nabi. Akan tapi Nabi mengatakan ada hakikatnya orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Yang pertama adalah antahfadha ra'sa wa ma wa'ah, dia menjaga kepalanya, dia menjaga matanya, dia menjaga telingahnya, dia menjaga lisannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Matanya nggak mau bermaksiat kepada Allah, telinganya nggak mau mendengarkan gosip, tidak mau mendengarkan yang tidak bermanfaat. Lisannya digunakan untuk zikir, lisannya digunakan untuk istighfar, bukan lisannya digunakan untuk mencaci, untuk memaki, untuk melaknat seorang, enggak. Tapi dia jaga lisan
lisannya tersebut. Inilah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Wa antahfadhal batna wal hawa. Kemudian orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia menjaga apa yang masuk dalam perutnya. Karena kalau yang masuk dalam perut kita yang halal, yang masuk dalam perut kita yang baik, masuk dalam perut kita yang barakah, Nabi menyatakan man akalal halal apa aja warihahu sya'a am aba. Siapa orang makan dari yang dihalalkan oleh Allah, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah, mau ataupun tidak begitu juga waman akalal haram asad jawarihahu sya'a am aba. Siapa orang makan dari yang diharamkan oleh Allah, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita malas bangun subuh, kalau kita malas sholat, kalau kita malas baca Al-Quran, kalau kita malas mengaji, tanyakan apa yang telah kita masukkan di dalam perut kita. Bisa jadi subhat, bisa lagi haram, bisa jadi dari hasil ghibah, sehingga berpengaruh di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mensifatkan di dalam hadis Arba'in Nawawi seorang dalam keadaan musafir. Orang kalau musafir itu doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Ini orang sudah mukanya compang-camping, pakaiannya hancur. Ketika berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Doanya tidak didengarkan oleh Allah. Ketika protes, kenapa doaku tidak dikabulkan oleh Allah? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makannya dari yang diharamkan oleh Allah, minumnya dari yang diharamkan oleh Allah, pakaiannya dari hasil yang diharamkan oleh Allah, fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya mau diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jaga perut kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Insya Allah kalau perut kita yang halal, yang baik, yang barakah, maka akan berwasiat mengajak diri kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak panjang lebar kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib kita, para masyaikh kita, para asatidz kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, diberikan kesehatan oleh Allah, disampaikan semua hajat dan keinginannya, dan mudah-mudahan bulan Rajab ini bulan Rajab yang diberkahi oleh Allah. Bulan Sya'ban kita bulan Sya'ban yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfadna ya Rabbana minad dunubi wal atham warzuqna bi husnil khitam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ma aqulu lakum. Natamanna min Allah ta'ala an takuna al-maw'idatu wal muhadaratu allati qad alqaha sahibul fadilah al-habib tahmiluna ila mardatillahi azza wa jal wa hayatin ma'muratin bitta'abbudi ila Allah wa wajibin. Amin amin ya rabbal alamin.